Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya sekarang? Insya Allah sehat-sehat semua ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kemarin kita telah belajar mengenai isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat dalam surat Al-Baqarah 254 telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Insya Allah anak-anak Bapak dapat mengerti setelah menganalisa, setelah memperhatikan, setelah menelaah isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254, yaitu Bapak ulangi sedikit, yakninya mengenai himbauan surat Al-Baqarah yang isi kandungannya sebagai berikut. Himbauan menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk menafkahkan hartanya, baik yang wajib, baik sedekah wajib atau yang dikenal dengan zakat, maupun sedekah yang sunnah. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakninya surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Itulah bacaan surat Al-Baqarah ayat 261. Baik anak-anak sekalian,
Bapak ulangi lagi bacaan surah Al-Baqarah dan ayat 261 dan mari ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita lanjut kepada kandungan surat Al-Baqarah ayat 61. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 61, Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan ikhlas di jalan Allah. Jadi Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Nah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji. Nah, sebutir biji ini akan menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Jika kita kalikan 1 biji akan tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai akan ada 100 biji. Jadi 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi begitulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi 700 biji. Nah, ini menunjukkan bahwa amal soleh yang kita lakukan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala asal dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian merujuk kepada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 261 tersebut, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'if al-hasanah bi asharin amthaliha ila sab'ami'ata dhi'fin ila ma syaa Allah ila shaum," dan seterusnya, yang artinya
bahwasanya setiap amal perbuatan anak Adam, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala atas puasa yang dilakukan. Ia meninggalkan makanan dan minuman karena aku, dan orang yang berpuasa mempunyai kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak kasturi. Puasa itu perisai. Puasa itu perisai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Anak-anakku sekalian, demikianlah surat Al-Baqarah ayat 261 tadi. Intinya atau isinya adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu, jika dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Namun tidak dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah taala, maka nilai ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bernilai nol, hampa, tidak akan kita terima pahalanya di hari akhirat nanti. Jadi oleh sebab itu kita harus beramal ibadah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan riya, pamer, membanggakan diri kepada orang lain bahwasanya harta kita banyak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat riya. Demikian saja anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, berinfak, bersedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.